Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again in this video to give you a new explanation of English lessons. And in these lessons, we are going to learn English grammar. Dan pada video kali ini, untuk level lanjutan, kita akan belajar perbedaan dari will dan be going to. Oke, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, bila kita terjemahkan dua kata ini, artinya sama-sama, akan dan juga akan. Nah, akan tetapi karena bahasa Inggris itu sudah mengalami sejarah perkembangan bahasa yang banyak, menyerap banyak, sehingga ekspresinya juga banyak. Nah, sekarang kita akan bedakan. Apa perbedaan dari will dan be going to? So, are you ready? Make sure that you watch this video till the end. And don't forget to put a comment if you have such a questions. And we are obviously answering your question. Okay, let's get started everyone. Yep. Nah, untuk pengenalannya adalah dalam mengutarakan ucapan atau tulisan yang merujuk pada sebuah rencana, memang lebih sering kita temukan dalam simple future tense, seperti will. Namun, ada kalanya present continuous tense, yakni apa? Be going to, gitu, yang juga merupakan konteks yang sama, yakni rencana. Nah, untuk pelajar Indonesia yang sudah berada di tingkat lanjutan akan sangat berguna mengetahui perbedaan keduanya, agar akurasi bahasa Inggrisnya semakin meningkat. Dan bagaimanapun juga, keduanya memiliki sedikit perbedaan konteks. Seperti apa? Langsung saja kita mulai bersama-sama. Nah, perbedaan yang pertama, will dan be going to. Coba perhatikan di sini. Kita mulai dari will terlebih dahulu. Jadi will dipakai saat kita berencana tepat di waktu kita bicara. Oke. Jadi misalnya kita nggak ada rencana apapun gitu. Tiba-tiba ada orang datang gitu. Itu motor kamu udah masukin belum? Oh iya bener-bener. Aku bakal masukin dulu. Nah gitu. Tiba-tiba ada orang datang terus ngasih tahu kita untuk masukin motor gitu kan. Ya udah, aku akan masukin motor. Nah kata aku akan masukin motor itu adalah rencana yang impromptu, yakni rencana yang tiba-tiba gitu. Kemudian, dan be going to dipakai saat kita sudah memutuskan sebuah rencana sebelum kita bicara. Yakni misal nih contoh, hari ini kita udah punya rencana bahwa besok kita mau ke pantai gitu. Terus, teman kita datang, gitu kan. Besok ke pantai yuk gitu. Iya, aku besok tuh rencana mau ke pantai. Nah gitu. Jadi konteks itu kita bisa representasikan atau kita bisa wakilkan dengan ekspresi be going to. Sebenarnya itu aja sih perbedaan dari will dan be going to. Tapi untuk membuatnya lebih bisa dipahami lagi, coba perhatikan sama ilustrasi contoh berikut. So, Rina's phone doesn't work. She tells her mother. Jadi, gawainya Rina ini rusak nih, ya kan? Dan dia memberitahu ibunya. Rina bilang gini, my phone doesn't work. Gawaiku rusak nih. Can you fix it for me or buy the new one, Mom? Bisakah ibu memperbaikinya atau membelikan yang baru? Oke ya, jadi Rina tiba-tiba ngomong sama ibunya kalau HP-nya rusak gitu. Ibunya ngejawab gini, well, I'll buy the new one for you. Well, I'll buy the new one for you. Baiklah, ibu akan membelikan yang baru untukmu. Jadi kata I'll buy di sini, alright, itu adalah ekspresi ibunya yang secara impulsif, rencananya impulsif. Ya karena Rina bilang rusak, ya ibu dengar langsung bikin keputusan. Oh ya udah nanti ibu bakal beliin gitu. Jadi konteksnya saat ibu bicara sebelumnya beliau tidak punya rencana apa-apa untuk membelikan telepon genggam yang baru. Oke. Kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya the mother tells her husband. Jadi si ibu ini memberitahu suaminya. Mother bilang begini, can you buy the phone for Rina? Gitu kan, bisakah kamu membelikan gawai untuk Rina? Terus fathernya bilang, she told me yesterday. Nah, dia ngasih tahu aku kemarin gitu. Well, I'm going to buy her the new one. Ya, aku akan membelikannya yang baru. Aku rencananya bakal membelikannya yang baru gitu. Jadi si ayah sudah tahu bahwa telepon genggam Rina rusak gitu kan. Dan sebelum istrinya bilang, beliau memiliki rencana untuk membelikan Rina telepon genggam yang baru. Nah, itu adalah perbedaan dari respon menggunakan ekspresi will dan respon menggunakan ekspresi be going to. Semoga dengan ilustrasi ini cukup jelas. Kemudian, kita fokus pada be going to ya. Gunakan be going to, bukan will. Saat kita memprediksi kejadian mendatang dengan yakin. Nah ini, sebuah prediksi kejadian yang akan mendatang dengan yakin. Sebab kita memperhatikan tanda di sekitar kita begitu jelas. Misal contohnya ya, di sini perhatikan. Look at the sky. Jadi kita melihat ada langit di situ di atas, ya kan? The black cloud is coming. Oke, jadi
awan-awan hitam ini mulai datang gitu kan. It's going to rain, akan hujan. Nah, ekspresi dari it's going to rain atau mulai hujan, kita bisa pastikan, kita bahkan menganggap bahwa ya ini mau hujan gitu. Kenapa? Ya karena ada black cloud, kemudian dari black cloud ini menunjukkan adanya indikasi curah hujan yang tinggi, sebentar lagi akan hujan. Maka dengan bukti-bukti ini kita bisa gunakan be going to, karena kita udah yakin memprediksi bahwa akan adanya terjadinya sesuatu. Kemudian contohnya, I feel bad at my throat. Jadi aku merasa tenggorokanku kok nggak enak ya, gitu kan. Kemudian I think I'm going to have sore throat. Jadi aku pikir aku akan sakit tenggorokan nih, gitu. Karena ada perasaan yang tidak enak di tenggorokan, kita bisa prediksi bahwa mungkin kita mengacu pada sakit tenggorokan, gitu. Contoh yang lain, traffic jam stops me here. Jadi macet ini membuatku berhenti di sini ya. Terus kemudian I'm going to arrive lately. Nah, karena adanya fakta bahwa macet itu benar-benar panjang, jadi ada rencana atau kemungkinan secara pasti bahwa nanti sampai sana nggak telat, pasti telat gitu. Jadi I'm going to arrive lately. Jadi kita gunakan I'm going to. Bukan rencana yang kita mau, bukan rencana kita mau menelatkan diri, enggak, tapi kita itu memprediksi aja gitu. Nah, ini adalah konteks yang lain dari be going to. Selain aku rencananya menjadi akan, tetapi konteksnya sudah pasti gitu. Kemudian will. Nah, kita fokus lagi kepada will. Jadi gunakan will dan bukan be going to saat kita memprediksi kejadian mendatang, namun itu hanya asumsi pribadi. Nah, kalau prediksinya itu adalah asumsi pribadi, kita gunakan will. Biasanya kita gabungkan dengan beberapa keterangan lain. Seperti ini contohnya ya. Probably, mungkin, I'll probably be late this evening. Nah, ini formal banget ya. Aku mungkin aja telat petang nanti gitu. I'll probably be late this evening. Aku mungkin telat. Nah, itu asumsiku aja gitu. Kayaknya aku bakal telat deh gitu loh. I'll probably be late this evening. Kemudian ada kata lain seperti sure, you have to meet Tanya. Ya, kamu harus ketemu sama Tania. I'm sure you like her. Aku yakin kamu akan menyukainya gitu. Jadi kata sure di sini itu hanya asumsi saya gitu. Kalau kamu ketemu sama Tania ya, kamu bakal suka deh sama dia. Itu asumsiku aja sih gitu. Kemudian bet yang artinya yakin. I bet I will get a good job after graduate. Aku yakin aku akan mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah wisuda. Kemudian selanjutnya think, ya, berpikir. I think she will be alright. Aku pikir dia akan baik-baik saja. Ya, kemudian suppose, mengira. I suppose we will meet Roy at the seminar. Aku kira kita akan bertemu Roy di seminar. Dan yang terakhir, guess, menduga. I guess we'll see you next month. Aku menduga kita akan bertemu lagi bulan depan. Jadi, probably, sure, bet, kemudian think, suppose, dan guess itu merupakan kosakata pembantu yang mana konteksnya adalah menunjukkan sebuah asumsi. Oke ya, maybe that's all. Jadi, itu adalah penjelasan berkaitan dengan perbedaan antara will dan be going to, dan konteksnya sudah saya uraikan dengan jelas. Mungkin tidak bisa sekali lihat dan sekali tonton. Kalian bisa download, kita bisa contoh yang lainnya juga. Kalian bisa bikin konteks yang lain. Yang pasti perhatikan terlebih dahulu apakah kalian sudah bisa memahami ini gitu. Dan untuk check understanding, kalian bisa bikin kalimat, kalian bisa drop down di komen, dan kita akan koreksi kira-kira apakah kalian sudah benar-benar paham dengan penjelasan kita. Mungkin itu saja, dan apabila kalian ingin belajar lebih banyak tentang bahasa Inggris, silakan aja kalian visit our website www.josintranslation.com. Maybe that's all, guys. Thank you so much for your participation. See you again in the upcoming meeting. Bye then, everyone. Saya, Sia International, and Subtle People. Bye then.